Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Nah, ini kalau lihat di video sebelumnya ya, ada Redmi 5A di bagian atas video biasanya. Nah, ini mau diganti tombol powernya ya. Apakah itu fleksibelnya atau tombolnya yang rusak? Saya belum tahu, makanya kita buka dulu gitu ya. Jadi kalau ini enaknya ya, si Xiaomi ini spare partnya masih banyak. Cuman kondisi yang ini yang punya ibu saya ini emang agak-agak udah ini ya, mungkin karena udah lama atau udah di abuse gitu ya. Jadi pas dibuka SIM tray sama memory card tray-nya itu ada bagian-bagian yang patah gitu ya. Mungkin dulu pernah coba dicongkel atau gimana nggak tahu ya. Nah, udah ini kan di sebelum kita buka belakang kan itu. Cuman di sini saya sempat agak curiga, kok banyak yang jual back covernya ya. Ternyata ini waktu kita mau buka, saya ya, waktu saya mau buka back covernya itu, dia tuh ringkih banget gitu ya. Kalau misalnya yang rusak si back cover nggak apa-apa, tapi ini tulangnya itu juga sempet ada yang somplak dikit gitu ya, ada yang di bagian sudut terutama ya, karena ini kita mulai bukanya tuh dari sudut. Saya tuh ngelihat dari video-video yang ada di YouTube gitu ya. Bukanya ya sebenarnya kalau yang di video tuh sering banget ini menipu gitu. Dia sebelumnya udah gampang, udah sering dibuka atau gimana, tapi pas buka cek 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 selesai. Padahal waktu saya buka apa Huawei P9 Lite tuh setengah mati susahnya, mau buka ini juga setengah mati, mau buka Tab S2 Samsung juga gila setengah mati susahnya. Ini tuh ya, bahkan dicongkel pakai yang biasa buat congkelan HP nggak ada karena sempit banget kan apa sudutnya itu. Mau pakai cutter takut rusak, padahal waktu itu saya Tab S2 tuh pakai cutter mau nggak mau karena emang bener-bener sempit banget dan keras. Kalau ini masih mending, masih agak bisa, cuman ya itu akhirnya ada korban lah sedikit gitu ya, ada yang coaknya nggak banyak sih, tapi istilahnya keleman plastiknya itu semua nggak ada yang patah gitu. Enaknya itu karena dia back covernya kayaknya tipis banget gitu ya, jadi nggak masalah karena emang ini si Xiaomi ini udah tahu gitu kan, orang mau beli handphone sebagus apapun biasanya pasti dipakein casing kan. Jadi benar juga sih dia itu, cuman ini pas buka gitu ya, nah kan selalu tuh mulai dari sudut gitu, mulai dari sudut bagian atau enggak deket ke sudut gitu ya di bagian atas. Nah pas pakai kuku bisa tuh kebuka, cuman pas mau diselipin lagi pakai si pencongkel yang besi nggak dapet dong, nggak bisa gitu kan. Ini pas udah pakai kuku dapet, cuman kan kalau pakai kuku terus-terusan rusak dong ntar kukunya kan. Jadi mau coba lagi pakai, ada itu yang kayak petikan gitar, nah itu dia ya. Mau coba ternyata dia kurang dalam juga, ada yang tipis banget, cuman malah jadinya rusak dia apa ya, agak-agak meleot gitu kan, takut kan karena kayaknya dia masih bakal berguna di masa depan kan. Ya udahlah nih coba pakai cara lain, dikasarin atau gimana gitu kan. Nah itu tuh bekas-bekas ada yang somplak-somplak tuh tadi kan, mental sampai ke keyboard gitu ya. Nah ini udah dapet, tinggal diurut. Jadi kalau misalnya udah kebuka itu udah enak tuh, tinggal diselipin ya, si segitiganya itu diselipin, terus dia tinggal kita jalanin terus ya ke arah yang belum terbuka, tapi jangan terlalu kasar karena ya itu harusnya ya, kalau saya beli waktu itu back covernya sekalian sih nggak apa-apa kan, bisa brutal aja bukanya. Cuman ini karena nggak beli gitu, tadinya mikir kayaknya bukanya bisa nih, nggak rusak gitu. Bisa sih, dan ini emang nggak rusak back covernya, cuman ya benar-benar harus super hati-hati gitu. Tadinya sebenarnya agak-agak ngerasa santai juga karena apa? Banyak loh, masih banyak yang jual back covernya, baterainya, back covernya, LCD-nya, touchscreen-nya masih banyak. Sama apa? Flexible LCD, flexible on off, terus tombol on off juga masih banyak yang jual ini spare partnya gitu ya. Dibanding kayak kemarin yang ada satu lagi yang rusak tuh, Samsung CB 3520 apa ya. Wah itu benar-benar nggak ada sama sekali yang jual. Jadi kalau emang misalnya jago benerin bisa sih kan, wah dia ganti apanya lah, resistornya, kapasitornya. Saya emang nggak jago gitu kan, apalagi kecil-kecil peralatannya. Nah udah bisa nih ya, ini udah jalan, kok jalan sih, udah bisa kebuka. Nah udah enak nih. Cuman tadi kan saya mikir, kan soalnya katanya ibu saya yang rusak nih tombol powernya nih. Kan power ada dua ya, ada tombol, ada fleksibel kan. Saya pikir fleksibelnya rusak dong. Udah siap-siap karena udah beli nih fleksibelnya. Makanya pas udah kebuka, itu barangnya udah datang tuh. Nanti mau sekalian unboxing gitu ya. Cuman ini pas dipencet nyala dong dia.
Berarti tombol fleksibelnya nggak apa-apa, tuh kan nyala dia kan. Tapi yang rusak cuman fleksibelnya nggak apa-apa, fleksibel on off-nya, tapi tombolnya aja tuh yang udah kemakan usia, udah patah-patah, udah putus-putus jadinya ya. Jadi tombolnya nggak apa-apa. Jadi saya bilang kan, apa sekalian ganti ya tombolnya, karena takutnya ntar udah ketutup ternyata masalah. Cuman karena gini, saya dulu pengalaman di yang Huawei nggak, yang si Xiaomi Mi A2 ya. Jadi walaupun bilang ora-ori gitu, tapi tetap aja beda dikit gitu. Sampai harus diakalin ya. Nah ini saya takutnya gitu kan. Nah ini udah nyala dia kan. Saya takutnya ini, dan lagi pas dicoba nggak masalah, tombol on off-nya masih kencang gitu ya. Fleksibelnya maksudnya. Jadi udahlah ganti tombol aja, fleksibelnya nggak usah. Kalaupun misalnya emang nanti perlu banget ya udah, stoknya masih ada gitu ya. Nah ini udah nggak masalah, udah jalan semuanya, udah ini ya. Dan masih bagus, dan sebenarnya dia responsif sih ya, cuman karena apa ya, kalau si Android itu kan resenya update makin baru tuh makin berat, makin apa. Kalau misalnya dia pakai ini kan pakai OS-nya yang 7 ya, Nougat. Kita pakai aplikasi sesuai dengan yang Android 7, dia masih responsif, masih cepet. Tapi coba pakein YouTube. Kalau YouTube itu kan dia harus Android yang terbaru kan. Kalaupun mau paksa pakai 7 bisa, cuma jadi lambat gitu. Jadi banyak fitur-fitur nggak penting gitu loh yang dia iniin. Karena toh kita nonton YouTube ngapain sih? Cuma nonton, scrolling, searching, udah selesai kan. Dia nggak tahu lah tambah-tambahin fitur apa gitu yang bagi kita nggak penting ya. Mungkin bagi dia penting gitu kan. Makanya dia maksa-maksa harus update. Kayak WhatsApp deh yang paling gila tuh. Pakai ngancem kan, kalau nggak update 2 hari lagi nggak bisa dipakai. Iya loh, padahal updatean apa sih, fiturnya kita nggak ada yang pakai ya, kecuali yang paling heboh dulu kan video call, grup video call, udah gitu aja. Sementara update dia tiap minggu, tiap sebulan 2 kali lah minimal gitu kan. Nah ini udah, nah tadi kan saya bilang kan, oh kayaknya fleksibelnya masih jalan, ya sudah lah ya. Nah itu yang apa, yang tadi saya baru pindahin amplop coklat tuh ini ya, itu fleksibel on off sama tombolnya. Beli 2 sekalian biar buat stok gitu kan, karena ini HP masih ada satu lagi di Cipulir tapi masih sehat, masih belum ada penyakit apa-apa. Cuman kan daripada bolak-balik ya udahlah beli aja karena nggak mahal. Jadi 2 tombol on off, 2 fleksibel itu 20 ribuan gitu. Berarti 4 item ya, anggaplah satu item 5.000 ya, kali 4 kan. Nah ini karena mumpung udah kebuka gitu ya, ya udahlah sekalian bersihin, karena emang ya namanya handphone pasti ada kotor-kotornya. Udah gitu di bagian bawah ini itu ada kayak biru-biru, nggak tahu ya, mungkin bekas apa, dari baterai, dari apa nggak tahu. Tapi baterainya masih sehat kok, nggak ada lengket, nggak ada cairan apa-apa. Tapi itu ada biru-biru, nggak tahu dari mana ya. Nggak tahu, biasanya kalau emak-emak itu kan entah handphonenya dikasih gerincing-gerincingan apa, rantai-rantai lah apalah, atau mungkin di dalam tas isinya karpet kali ya, nggak tahu lah. Nah ini ya udahlah bersihin, sebenarnya nggak terlalu kotor juga sih, cuman kan ya udah capek-capek buka, kalau cuman ganti tombol doang kayaknya kurang heboh gitu ya. Ya udahlah sekalian bersihin samping-samping itu. Cuman yang samping ini nggak bisa terlalu dibersihin banget walaupun tuh cukup kotor ya, karena dia udah ringkih banget gitu. Kalau ditekan-tekan dikit lagi patah. Sementara saya nggak beli ya back covernya itu. Backdoor back battery cover itu nggak beli. Tahu gitu beli ya. Kalau nggak salah ya 30 ribuan gitu. Cuman karena mikir kan, kayaknya nggak perlu nih, nggak usah gitu. Karena mikir kemarin buka-buka Huawei P9 Lite, buka Xiaomi Mi A2 nggak masalah, buka Samsung Tab S2 nggak masalah gitu kan, nggak bakal sampai hancur. Ternyata doang yang ini agak-agak gitu ya, agak-agak susah emang. Udahlah sekalian bersih-bersihin gitu pakai isopropil alkohol ya. Isopropil alkohol di botol yang kecil itu saya belinya buat setengah liter, cuman ya dimasukin botol kecil lah biar praktis kan. Terus sama pakai cotton bud. Cuman ya di sini kalau untuk bersihin di bodi HP-nya harus hati-hati ya, karena kan dia banyak peralatan kecil gitu ya. Walaupun enaknya apa, si alkohol ini kan cepet nguap ya. Jadi dia nggak bakal merusak atau bikin koslet atau gimana gitu ya. Ya walaupun jangan diguyur juga gitu ya. Jangan diguyur pakai alkohol. Jadi cuman kalau segini-segini nggak apa-apa lah. Dan jangan ditekan banget lah. Maksudnya jangan pakai kekuatan penuh gitu. Misalnya kita emang atlet gitu kan, iya lo ditekan sampai bolong gitu kan ke HP-nya, jangan, santai aja gitu kan. Terutama di bagian bawah nih ya, bagian bawah yang charger, karena kan charger apalagi ini nggak bolak-balik ya, ini kan masih micro ya, micro USB. Kan orang kadang-kadang gitu kan, entah buru-buru entah gimana, sebenarnya salah posisi gitu, cuma dipaksakan, cok nggak bisa, akhirnya dol gitu kan. Atau misalnya emang ya itu terlalu banyak masuk di tas atau gimana, kena debu-debu lah ya. Nah kalau yang
Di dalamnya sih ya jangan lah, jangan dicolok-colok gitu pakai apa? Pakai cotton bud gitu jangan. Nah, ini kita sekalian unboxing itunya ya. Fleksibel sama tombol on off untuk Redmi Mi A Redmi 5A. Jadi hati-hati juga kalau mau beli karena ini suka saru nih, beda tipis sama Redmi Note 5A. Itu beda ya, beda barang. Spare partnya pun beda. Jadi tadinya saya hampir tuh saya beli dua kan. Pertama fleksibelnya 5A sama Note 5A. Saya bilang kan ini apa bedanya? Nggak kelihatan di judulnya kan. Karena kan judulnya kepotong gitu ya. Kok kenapa dibedain? Biasanya kan orang yang suka barang sama dibedain dua gitu kan. Biar judulnya bisa ketangkep keywordnya yang beda-beda gitu kan. Pas lihat, oh iya pas lihat gambarnya dia bilang yang ini Note 5A. Beda dong sama yang 5A. Karena emang bentuk fisik udah beda gitu. Nah akhirnya untung aja nggak beli yang Note 5A. Karena emang ini cuma buat yang si 5A aja, bukan yang Note. Tuh ya. Tuh kan ada 4 item kan. Tadinya apa ganti fleksibel ya sekalian kebuka gitu kan. Enggak ah. Karena takut ntar apa ada beda-beda tipis malah jadi lama nyusahin. Kalau ini kan enak kan, tinggal ganti tombol on off doang udah kelar urusan kan. Soalnya gini, biasanya nih ya kalau buat orang tua, buat mak-mak, kita ntar pasti bakal lama apa ya, nginstalin aplikasi atau game gitu kan. Karena kan mau yang apa, nggak mau yang apa gitu kan. Kan kalau buat anak muda udah sih cari aja sendiri di Play Store gitu kan, serah mau yang mana kan. Kalau ini kan enggak. Ayo dong installin, ayo dong cariin apa gitu kan. Nah, jadi makanya kenapa nggak terlalu pengen berkutat lama di hardware, karena nanti yang di software pasti banyak nih requestnya gitu. Nah, terus ini juga sempat salah nih masangnya. Harusnya kan yang sebelah kiri itu harusnya tombol itu kan apa SIM tray ya. Makanya saya coba kok nggak pas nih, kok nggak pas nih. Ah ini nggak ori nih. Baru nyadar kalau ya itu cara colokannya mirip loh. Dua, satu kecil, satu panjang ya. Satu pendek, satu panjang. Kiri kanan sama. Sementara yang satu buat SIM tray, yang satu buat on off ya. On off sama volume kan. Nah ini masih maksa nih. Untung nggak terlalu brutal gitu ya. Pas ntar baru nyadar nih kan, kayaknya gue salah deh nih, kayaknya salah deh. Pas lagi nyoba masukin kan. Karena kan kadang-kadang suka disorientasi gitu kan. Oh iya benar sebelah kiri, tapi sebelah kiri pas dibolak kan, pas dibalik jadi dia jadi kanan dong. Ya enggak? Ya enggak. Nah, baru sadar kan. Wah, ternyata sebelah kanan. Pas masuk, oh ngepas banget. Udahlah bagus, alhamdulillah gitu kan. Walaupun ya jatuh. Jadi dia kan nggak ada perekatnya, nggak ada apanya. Jadi dia rentan banget, gampang jatuh, gampang pindah posisi, geser gitu kan. Jadi, nah yang harus hati-hati cuma itu doang. Jangan sampai nih kita udah masang, karena kan dia masangnya klaim gitu ya, kletak. Jangan sampai udah kepasang, sementara dia posisinya geser, jadi rusak semua tuh. Mungkin si back covernya rusak, mungkin tombolnya rusak, mungkin fleksibelnya rusak. Tombol yang fleksibel oke lah masih ada stok ya. Cuman kalau back cover gitu kan, back covernya retak, patah, putus, udahlah. Karena karena saya nggak beli ya back covernya. Kalau beli sih oke lah, nih 5 menit jadilah, brutal aja gitu kan. Plak, salah, nggak apa-apa, masih ada stok. Kalau ini nggak ada nih back covernya, makanya agak-agak hati-hatilah gitu kan lihat. Nah ini pas udah, karena nggak langsung bisa. Jadi kasarnya gini, ini pas baru masukin setengah jalan kan dites dong sebelum masuk semua ya. Dites belum bisa. Jadi beneran harus masuk semua baru dia tombolnya mencet gitu. Nah pas lagi gini mau dipencet, kok masih tenggelam, masih dalam gitu kan. Apa salah gua kan. Coba lagi, tadinya mau coba, nah keluarin lagi gitu kan. Apa salah gua posisinya? Sebenarnya nggak salah loh. Tapi dia emang harus masuk ke dalam semua, plak, baru bisa main tombolnya. Ini kan nyoba lagi gitu kan. Coba mungkin posisinya kurang geser, karena dia gampang banget geser-geser gitu loh. Gampang banget geser-geser pas kita lagi nyelipin si bodi depannya itu kan ke dalam. Tadi saya takutnya mikir gitu kan, apa geser tadi apa gimana gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ya walaupun ada kemungkinan, cuman yang di sini saat ini tuh kemungkinan bukan karena geser. Karena dia belum masuk. Begitu dia udah masuk full 100% itu baru dia tombolnya bisa dipencet. Karena kalau cuman masuk sebagian nih kayak gini, itu belum kepencet, belum bisa dipencet. Jadi jangan mikir, oh salah nih, enggak. Emang dia harus masuk banget baru bisa dites. Jadi semuanya harus
tutup sempurna lah ya bahasanya, tutup sempurna baru bisa dites, baru ketahuan bener apa enggak. Ya, emang sih PR juga ya. Nah, itu kan setelah tutup sempurna, nah tinggal dirapetin aja. Dia baru tombolnya bisa berfungsi sebagaimana mestinya gitu kan. Walaupun nutupnya ini hati-hati ya, karena kan dia cetek, cetek, cetek. Ntar ada aja gitu yang masih longgar gitu kan, paksain dikit. Cetek, cetek, udah baru masuk. Nah, ini yang sebelah sini nih agak ada longgar sedikit, cuman kan lagi pengen menikmati keberhasilan gitu kan ya. Jadi apa? Pas ngeliat, udah bisa nih. Udah tunggu sampai udah ini dulu, tenang dulu. Baru tekan lagi cetek, alhamdulillah bisa. Oke. Ini udah selesai, udah ininya. Nah, sekarang nanti tinggal nyoba. Nanti pertama dicas bisa apa enggak. Terus aplikasi nih kan, karena kan ya Android 7 loh ya. Sekarang udah 11, 12 berapa lah itu ya. Kayaknya udah 13 kali ya, nggak tahu deh. Karena nggak penting juga sih. Ya itu fitur yang dia kasih bukan fitur yang berguna buat kita gitu. Entah buat apa lah, alasannya keamanan atau apa gitu kan. Tapi kan itu buat dia gitu. Di kita biasanya nggak apa-apa kok, karena kita sering ditipu, mengalami penipuan atau percobaan penipuan tuh nggak bakal bisa di cover juga sama Google-nya kalau emang kitanya yang salah, karena sering banget gitu kan mau pakai handphone baru juga kalau orang yang nggak hati-hati ya ketipu juga. Jadi sebenarnya update security itu buat kepentingan dia gitu, bukan buat kita, buat dia. Makanya yang nyebelinnya kan karena kita dipaksa gitu kan, kalau nggak update ini, kalau nggak update ini gitu kan. WhatsApp tuh yang paling gila tuh ya. Nah, oke, ini udah bisa, udah jalan. Oke, scroll apa namanya tuh, notifikasi. Berarti kan touchscreen nggak masalah, LCD juga nggak masalah gitu kan, terangnya masih rata gitu, kiri kanan atas bawah, touchscreennya masih bisa semuanya. Karena kan kadang-kadang kalau yang jadul kan dia nggak 60 Hz kan, apa touchscreennya, jadi kadang-kadang suka bleek gitu kan, suka telat apa gimana. Nah, ini ada Mi Cloud atau apalah gitu ya, itu mah nggak usah lah, cuekin aja. Karena kan ya mungkin kalau kita ya yang masih aktif di kantor atau kegiatannya masih ini kan mungkin pakai ya, tapi kan kalau orang tua malah bikin bingung gitu. Ntar apa-apa disimpan kok hilang, apa foto-foto ini hilang, ternyata udah di cloud, ngaksesnya gimana, ntar bingung lagi kan. Itu ya. Nah, ini apa, layarnya agak-agak ini ya, karena kan ini ngerekamnya pakai kamera jadi agak kurang bagus, white balance atau apanya lah itu ya. Nah, ini itu yang si SIM card sama ininya ya, sama memory cardnya ya, udah agak-agak ringkih sih kayaknya waktu itu, makanya pernah dicongkel apa gimana, cuman ya udahlah, yang penting udah kelar gitu ya. Oke, ini udah selesai. Kemudian nah, sekarang ini cuman tinggal mencoba dulu dong, karena kan yang paling sering dipakai apa sih? YouTube. Coba dulu YouTube. YouTube yang paling gampang nyobanya di browser sih. Walaupun di sini yang saya bilang itu ya, di YouTube udah banyak pembaruan-pembaruan yang sebenarnya nggak penting buat kita gitu ya, karena pembaruan itu demanding sistem yang canggih, yang prosesor yang cepat. Jadi ini kalau yang udah 5A ini udah agak-agak keteteran nih. Kalau YouTube, paling akses YouTube-nya dari browser loh ya, dari browser gitu. Ini buat ngetik-ngetik lambat banget tuh ya. Mau searching aja masih lambat banget dia mintanya gitu kan, belum responsif gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk yang normal sih cukup responsif dia. Cuman karena di YouTube mungkin ada apa, Chrome juga gitu kan, makin berat, requirementnya makin gede kan. Chrome juga updatean banyak banget tuh. Perasaan baru ngupdate kemarin tiba-tiba update available. Iya loh, apa lagi gitu kan. Nah ini sebenarnya udah jalan biasa gitu kan. Ini pakai WiFi ya, bukan pakai data gitu. WiFi udah jalan. YouTube lewat browser udah jalan. Kita ngaksesnya di myoutube.com gitu ya. Nggak masalah, bisa. Terus kalau yang aplikasi sebenarnya bisa, cuman lambat juga gitu ya. Nah, ntar mungkin saya mau pakai aplikasi lain gitu ya. Either itu yang apa namanya, SmartTube atau apa gitu kan. Atau saya lupa ada satu lagi, apa Bird, saya lupa lah, pokoknya itu ada. Nanti kita mau tes di sini deh, tapi nanti ya, nggak usah di sini, kepanjangan nanti kalau misalnya mau, karena kita mau buat supaya handphone jadul ini tetap bisa dioperasikan normal gitu ya. Bukan berarti bisa main Genshin Impact lah, gila apa kan, nggak mungkin. Tapi palingnya yang normal-normal gitu kan, browser, TikTok, Facebook udah enggak ya, Shopee, itu yang biasa dipakai ya, emak-emak atau apa ya. Mungkin Tokopedia juga atau apa, pokoknya yang buat belanja, Instagram, nah gitu kan. Nah ini baru muncul dong si itunya, searchnya baru bisa jalan, baru responsif gitu kan. Udah, begitu mau di-enter, iya lama, iyalah apa? Karena ini ya, karena di YouTube itu banyak banget yang entah dia cek entah tuh baru muncul kan. Sebenarnya kalau zaman dulu nih nggak selama ini gitu.
ngakses website yang sama loh ya, yang YouTube ya. Nah ini kan paling cuma ngelihat channel saya aja nih. Tuh, lama banget ya kebukanya. Buka ini. Iya lo lama kan. Nunggu dulu. Ini sampai akhirnya screennya mati ya. Ini kan kita tungguin ya. Oke, tunggu. Tunggu. Baru mulai mau kebuka. Nah, udah mau play. Mati dong screennya. Maksudnya kan emang otomatis ya. Kalau si Android kan nggak dipakai berapa lama dia mati gitu kan. Standby mode lah ya. Saya pikir nih, kenapa lama banget? Nggak ada suara, nggak ada apa gitu kan. Ternyata udah mati ya. Jadi ntar baru sadar, nih kok kenapa nggak ada apa-apa ya. Udahlah akhirnya cobain. Oh ternyata coba tombol power lagi. Pencet. Nyalain. Nah ternyata dia udah standby tadi. Gitu ya. Oke, nah ini baru tungguin lagi, baru mulai. Iya loh, oke. Berarti mungkin ntar kita harus wajib nih harus pakai aplikasi lain buat ngakses YouTube-nya. Oke, tapi ini apa segitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan video berikutnya yang ada hubungannya sama ini atau yang enggak gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.